Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan," kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Setelah melarikan diri bersama murid-murid lainnya ketika Yesus ditangkap hamba-hamba imam kepala dan tua-tua Yahudi di Taman Getsemani, Petrus datang ke istana imam besar melihat dari jauh proses pengadilan Yesus untuk mengetahui kesudahannya. Petrus berbaur dengan orang-orang yang menonton pengadilan Yesus. Sebelumnya, Petrus adalah murid yang mengikrarkan kesetiaan sampai mati kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap oleh hamba imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, diadili dan masuk ke dalam situasi sangat sulit, Petrus hanya melihat dari jauh tanpa berbuat apapun. Seharusnya Petrus melakukan pembelaan bagi Yesus, tetapi Petrus malah berusaha menyembunyikan identitasnya sebagai murid Yesus dan berusaha untuk tidak dikenali. Karena itu, begitu ada seorang perempuan mulai mengenalinya sebagai orang yang selalu bersama Yesus, Petrus menyangkalnya. Padahal perkataan wanita itu bukanlah ancaman. Ketakutan yang menguasai dan kekhawatiran yang mencengkeramnya mendorong Petrus menyangkal mengenal Yesus Kristus. Kemudian dua orang lain lagi juga menyatakan bahwa Petrus adalah bagian dari orang-orang yang berada di sekitar Yesus Kristus. Petrus juga menyangkal identitasnya sebagai murid Yesus Kristus. Identitas adalah karakteristik khusus seseorang yang berkaitan dengan kualitas dan keyakinan yang dipegang, yang mengidentifikasinya dan membedakan dengan orang lain. Identitas merupakan ciri khas yang membuat seseorang unik. Identitas berfungsi sebagai struktur pengaturan diri yang memberikan makna dan arah hidup, serta pengendalian diri. Identitas berfungsi sebagai kompas perilaku, memungkinkan individu mengarahkan diri mereka menuju masa depan dan menetapkan tujuan jangka panjang. Sebagai proses aktif, hal ini sangat memengaruhi kapasitas individu untuk beradaptasi dengan peristiwa kehidupan dan mencapai keadaan tertentu. Identitas berasal dari ciri-ciri atau atribut yang mungkin sedikit atau tidak dapat dikontrol oleh individu. Identitas memberitahu orang siapa dirinya dan mengumumkan kepada orang lain siapa dirinya. Identitas selanjutnya memandu perilaku, membuat seseorang berperilaku sebagaimana yang diyakininya. Identitas sangat terkait dengan konsep diri dan citra diri. Identitas individu tidak hanya bersifat situasional, tetapi juga kontekstual, adaptif terhadap situasi. Meskipun bersifat cair, identitas seringkali terasa seolah-olah merupakan kategori stabil yang mendefinisikan seorang individu. Karena identitas tersebut didasarkan pada pengertian terhadap dirinya sebagai manusia. Sebagaimana murid Yesus lainnya, Petrus menganggap bahwa Yesus adalah Mesias politik bagi Israel yang akan memimpin perlawanan terhadap pasukan Romawi yang kuat. Tergoncang keyakinannya ketika sang Mesias yang dibayangkannya ditangkap hamba-hamba imam kepala dan tua-tua Yahudi. Mesias yang dibayangkan akan melepaskan Israel dari penjajahan Romawi yang telah menguasai Israel lebih dari 100 tahun, malah tidak melakukan perlawanan terhadap hamba-hamba imam kepala dan tua-tua Yahudi yang menangkapnya. Seluruh bayangan Petrus terhadap Mesias yang gagah perkasa runtuh. Bangunan identitas pribadi Petrus yang ditata berdasarkan konsep tentang Mesias yang gagah perkasa hancur berantakan. Ketika realita kehidupan tidak terjadi seperti yang dibayangkan, orang akan merasa sangat tidak nyaman. Ketika fakta kehidupan berkebalikan dengan yang orang bayangkan dan harapkan, orang akan merasa tidak aman. Di dalam kondisi tidak aman, akan mudah sekali bagi orang untuk menyangkal fakta kehidupan yang dijalaninya. Di dalam kondisi tidak nyaman, akan mudah sekali bagi orang untuk menyangkal realita kehidupan yang dijalaninya.
Ketika fakta kehidupan tidak sesuai dengan yang dibayangkan dan diharapkan, orang akan segera menjaga jarak untuk menilai ulang apa yang dibayangkan dan diharapkannya sebelumnya. Orang percaya adalah orang-orang yang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus. Orang percaya adalah orang-orang yang sebelumnya mengalami kematian rohani akibat pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Telah dibangkitkan Tuhan dari kematian rohani dengan diberikan kehidupan yang baru. Orang percaya yang sebelumnya mengalami keterpisahan kekal dari Allah dan mengikuti jalan dunia dengan menundukkan diri di bawah penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang bekerja di antara orang-orang doraga, diberikan anugerah pemulihan hubungan dengan Sang Pencipta alam semesta. Orang percaya dipulihkan hubungannya dengan Allah bukan untuk mengejar dan mewujudkan hasrat pribadinya yang belum terwujud dengan bantuan Allah, tetapi untuk mengerjakan pekerjaan baik yang disiapkan Allah di dalam kekekalan. Karena itu, kehidupan baru yang diberikan Allah itu harus ditata ulang dengan mempergunakan kebenaran Allah sebagai penuntunnya. Kehidupan baru itu harus ditata ulang sesuai rancangan damai sejahtera Allah dan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang disiapkan Allah di dalam kekekalan. Pekerjaan baik yang disiapkan Allah itu harus ditemukan untuk dikerjakan sebagai kepanjangan tangan Allah guna mengusahakan dan memelihara bumi. Kesediaan diri untuk menata ulang hidupnya sesuai dengan kebenaran Allah dan menempatkan diri sebagai kepanjangan tangan Allah untuk mengusahakan dan memelihara bumi merupakan pengakuan terhadap Allah sebagai penguasa hidupnya. Pengakuan yang didasarkan kesadaran bahwa kehidupan baru telah diberikan Allah kepada orang percaya dan kesediaan untuk membaktikan hidup bagi Allah yang merupakan respon lanjutan atas anugerah kehidupan itu menjadi bukti bahwa orang percaya memang adalah orang-orang yang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus. Atas orang-orang seperti ini, Yesus mengakuinya sebagai anak-anak Allah. Ketika orang menolak mengakui bahwa dirinya adalah orang yang telah ditebus Allah dari kematian kekal, serta menolak menata ulang kehidupan baru yang diberikan Allah dengan mempergunakan kebenaran Allah sebagai penuntunnya, orang telah menyangkal Allah. Ketika orang mengarahkan hati dan pikirannya membangun dan mewujudkan rancangan hidup pribadinya dan menolak mengerjakan pekerjaan baik yang disiapkan Allah, orang telah menyangkal Allah. Penolakan untuk membaktikan diri bagi Allah menjadi bukti bahwa orang tertentu memang adalah orang-orang yang tidak ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus. Atas orang-orang seperti ini, Yesus tidak mengakuinya sebagai anak-anak Allah. Karena itu, menguatkan hati menata ulang cara pandang kita terhadap kehidupan, tujuan, cara, dan nilai sesuai dengan kebenaran Allah akan menghindarkan diri kita dari kekecewaan yang berujung kepada penyangkalan terhadap identitas sebagai orang percaya yang timbul akibat ketidaksesuaian antara yang dibayangkan dengan realita kehidupan yang dihadapi. Meneguhkan hati membiarkan Tuhan menuntun perjalanan hidup kita seberapa bertentangan situasi yang ada dengan kehendak kita, membuktikan bahwa kita memang bersedia menata ulang hidup kita sebagai orang yang telah diselamatkan dari kematian kekal.